Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, di mata kuliah teori dan perilaku organisasi di kesempatan hari ini kita masuk pada pembahasan mengenai perilaku organisasi pada level individu. Sebelumnya kita sudah memahami tentang komponen-komponen dalam manajemen organisasi. Tentu komponen-komponen ini akan sangat mempengaruhi bagaimana tingkat keefektifan sebuah organisasi. Maka pada hari ini kita akan coba menggali bagaimana perilaku individu dalam sebuah organisasi yang nantinya akan menentukan keefektifan sebuah organisasi. Pertama bahwa keefektifan sebuah organisasi dalam perspektif perilaku organisasi dapat kita lihat dari tiga pandangan utama. Kita bisa melihat dari pandangan sistem, pandangan pembelajaran organisasi, dan pandangan praktek berkinerja tinggi. Tiga hal ini tentu adalah varian dari bagaimana kita bisa mengukur sebuah organisasi itu efektif atau tidak dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, pandangan sistem. Dalam pandangan sistem, layaknya sebuah sistem. Yang namanya sistem itu nantinya terdiri dari sebuah input, proses, dan pada akhirnya nanti akan melahirkan output. Input, proses, dan output ini nanti akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Maka keempat komponen ini nantinya yang akan menentukan apakah pada saat kita menjalankan sebuah organisasi dalam perspektif pandangan sistem ini bisa mencapai kata efektif atau tidak. Maka dalam pandangan sistem ini yang namanya input itu terdiri dari apa yang disebut dengan sumber daya manusia, aset fisik, kemudian finansial capital, social capital, dan lain sebagainya. Input ini nanti akan ada proses transformasi. Proses transformasi ini sangat tergantung kepada sistem-sistem yang dibangun dalam kerangka keorganisasian itu. Maka nanti proses transformasi ini akan melahirkan output. Outputnya dalam bentuk apa? Produk dan jasa. Ingat, ada banyak produk organisasi, ada banyak jasa keorganisasian. Baik dalam bentuk kebijakan, aturan organisasi, ataupun pelayanan-pelayanan yang nantinya mendatangkan kepuasan terhadap organisasi atau pengguna organisasi. Itu pandangan sistem. Yang kedua, ada yang disebut dengan pandangan pembelajaran organisasi. Kalau pandangan pembelajaran organisasi ini memposisikan hal yang terpenting untuk mencapai efektivitas sebuah organisasi sangat tergantung pada apa yang disebut dengan knowledge management atau intellectual capital, modal intelektual atau manajemen pengetahuan. Di mana dalam modal intelektual itu terdiri dari 4 elemen pokok. Pertama yang penting dalam intellectual capital itu adalah human capital, orang yang ada di dalamnya. Artinya kompetensi, kapasitas, motivasi, kemudian attitude, kemudian harapan, termasuk cita-cita setiap SDM yang ada di dalamnya itu menjadi human capital yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Maka human capital ini berada pada aspek atau elemen yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan structural capital. Struktural kapital ini merujuk kepada bahwa yang namanya organisasi nanti ada pembagian tugas. Pembagian tugas ini yang nantinya akan melahirkan perbedaan tanggung jawab antar satu orang dengan orang yang lain. Nah, proses pelaksanaan dari struktural kapital ini nantinya akan melahirkan atau sangat tergantung pada human capitalnya. Kalau human capitalnya punya kompetensi, kredibilitas yang baik, ya nantinya dia bisa melaksanakan gitu ya. Tugas dan tanggung jawabnya dalam konteks struktural secara optimal dan maksimal. Maka pada saat dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, ya efektivitas organisasi juga sangat tergantung pada struktural kapital ini. Yang ketiga, ada yang disebut dengan relationship capital. Hubungan. Nah, kalau modal hubungan ini berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi pada akhirnya nanti akan mendapatkan atau memiliki gitu ya proses hubungan yang baik, mampu membangun relation atau hubungan ikatan emosional di antara anggotanya dengan baik. Relationship capital ini menjadi penting bagi sebuah organisasi dan masuk bagian intellectual capital. Kenapa? Karena nantinya ikatan ini akan melahirkan solidaritas di antara anggota-anggota organisasi itu. Ya tentu akan berpengaruh, berimplikasi terhadap proses pencapaian organisasi. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan organisational capital.
Organisasi kohesional kapital ini merujuk kepada bagaimana garis perjuangan, kan gitu, peran dan fungsi, tujuan, sifat gerakan, misi yang ada di organisasi itu yang padanya nanti akan merangkum atau menjadi wajah dan wijah dari sebuah proses pengelolaan organisasi. Yang tidak boleh dilupakan, dalam proses knowledge management ini, setiap person to person yang ada di organisasi, mereka akan melakukan upaya baik sharing pengetahuan, menggunakan pengetahuan atau menerapkan pengetahuan sesuai dengan apa yang seharusnya, kemudian menyimpan pengetahuan. Makanya nanti kita akan mengenal ada istilah absorptive capacity. Absorptive capacity itu kemampuan sebuah organisasi dalam mengasimilasikan nilai-nilai dan mentransformasikan nilai-nilai yang baru sehingga nanti berefek terhadap proses pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Dan tentu dalam proses pandangan pembelajaran organisasi itu yang namanya proses organisasi itu nantinya selalu akan melahirkan dinamika yang nantinya akan memberikan pelajaran-pelajaran yang baru. Itu pandangan yang kedua. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ada yang disebut dengan pandangan praktik kinerja tinggi atau dalam bahasa lain high performance work practice. Jadi pandangan praktik berkinerja tinggi ini diukur dari beberapa hal. Pertama, apakah partisipasi atau keterlibatan karyawan ini aktif tidak dalam proses pencapaian tujuan? Yang kedua, apakah ada otonomi dalam pekerjaan di mana setiap orang yang terlibat di organisasi itu memiliki kewenangan untuk berimprovisasi atau berinovasi, tentu dengan memperhatikan aturan organisasi yang ada. Yang ketiga, apakah perusahaan atau organisasi memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi atau tidak bagi karyawan itu? Dan yang terakhir, apakah kemudian organisasi memberikan reward, penghargaan yang tinggi terhadap kinerja para personalitas yang ada di dalamnya atau tidak? Itulah yang disebut dengan high performance work practice. Kalau keempat hal ini baik dan memuaskan, maka nantinya akan berpengaruh juga terhadap proses keorganisasian. Nah, rekan-rekan sekalian, perilaku organisasi dalam sebuah keorganisasian kita bisa mengukurnya dari beberapa model. Ada yang disebut dengan model Mars dalam perilaku dan kinerja individu. Model Mars itu merujuk kepada individual karakteristik. Jadi setidaknya kita memetakan dari aspek sumber daya manusianya. Kalau model Mars ini, di mana setidaknya ada 5 karakteristik utama yang jadi patokan begitu. Pertama ada personality. Personality itu berarti bagaimana person yang yang dimiliki oleh SDM itu sendiri. Yang kedua ada nilai, values yang menjadi kerangka gitu ya, mindset dan mentalitas si SDM yang ada di sana. Yang ketiga persepsi, ini kaitannya dengan bagaimana dia mempersepsikan sebuah peran dalam organisasi. Yang keempat emotion dan attitude. Yang kelima ada stres, bagaimana dia bisa mengelola rasa cemas atau pikiran yang ada dalam dirinya. Nah, nantinya individual karakteristik ini nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan Mars model. Mars model itu singkatan. M-nya apa? Motivation. Ini akan berpengaruh terhadap motivasi dia. Ability, bakat ilmiah dan alamiah yang dimiliki oleh dia atau SDM itu. Role perception, bagaimana dia mempersepsikan peran dalam organisasi. Dan S-nya itu situational factor, faktor-faktor situasional. Jadi lingkungan-lingkungan itu akan mempengaruhi. Di mana Mars model ini, baik motivasi, ability, role perception, ataupun situational factor ini nanti akan berpengaruh terhadap behavior and result. Bahkan berpengaruh terhadap bagaimana hasil dari proses pengelolaan organisasi itu termasuk mempengaruhi tindakan dari setiap individu yang ada di dalamnya. Itu model Mars yang pertama. Nanti teman-teman bisa menerapkan ya dalam konteks kasuistik organisasi yang teman-teman sedang geluti hari ini. Yang kedua, ada perilaku individu dalam proses organisasi. Setidaknya ada 4 perilaku individu yang dapat kita ukur. Pertama ada yang disebut dengan task performance. Task performance ini adalah diukur dari bagaimana setiap individu bertanggung jawab terhadap beban atau tanggung jawab yang dimilikinya. Itu task performance. Jadi sebagai seorang manajer nantinya kita bisa melihat dari sisi yang ini. Kita melihat bagaimana kredibilitas, kompetensi, komitmen, tanggung jawab gitu ya. Yang dilakukan oleh person to person di setiap organisasi itu terhadap tanggung jawab atau tugas yang dibebankannya. Yang kedua ada yang disebut dengan OCB.
organizational citizenship behavior. Kalau ini kita bisa melihat atau mengukur dari perilaku-perilaku setiap organisasi yang semuanya saling terjalin, membentuk kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi manifestasi dari bentuk OCB ini dapat kita lihat dari seberapa besar tingkatan kerjasama yang dimiliki oleh individu secara kolektif dalam organisasi itu. Yang keempat ada CWB, counter productive behavior. Kalau ini justru sebaliknya, kita bisa mengukur dari seberapa banyak hambatan-hambatan yang terjadi yang disebabkan karena adanya konflik di antara orang-orang yang ada di organisasi itu. Itu yang disebut dengan CWB gitu ya. Diukur dari rentan atau tingkat keseringan terjadinya konflik di antara organisasi itu. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari perilaku bergabung. Betah tidak? Membentuk komune tidak? Membentuk kesatuan tidak? Dari setiap karyawan-karyawan yang ada di organisasi itu. Nah, kemudian yang terakhir nih. Nah, selain model Mars, kita juga bisa mengembangkan bagaimana perilaku individu dalam organisasi ini dengan model kepribadian Big Five Personality. Model kepribadian Big Five Personality ini memang teori yang familiar dalam ilmu psikologi begitu ya. Yang ini juga diterapkan dalam konteks pengelolaan organisasi karena kaitannya dengan perilaku individu yang ada dalam sebuah organisasi itu. Big Five Personality itu biasanya disingkat dengan KANOE. KANOE itu apa? Satu, conscientiousness, sifat kehati-hatian. Contohnya seperti apa kalau dalam dimensi ini? Kecenderungan orang yang punya skor tinggi pada setiap dimensi yang pertama ini, misalkan dia suka membantu, dapat diandalkan, punya disiplin diri yang baik. Kebalikan dari conscientiousness ini adalah ya sebaliknya. Dia abai terhadap orang lain, tidak bisa diandalkan, atau lalai gitu ya. Dan tidak punya disiplin yang tinggi. Kemudian yang kedua ada agreeableness. Kalau agreeableness, dia penuh dengan persetujuan begitu ya. Artinya apa? Contohnya seperti apa? Penuh dengan kesopanan, rasa hormat, selalu mengapresiasi orang lain yang ada di lingkungannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada neuroticism. Kalau neuroticism ini bentuknya dalam konteks pengelolaan kecemasan, pikiran. Misalkan adanya kecemasan, sikap kasar, sering merasa tertekan, yaitu bagian dari neuroticism. Yang keempat, openness to experience. Kalau ini, dia biasanya punya pikiran yang sifatnya imajinatif, kreatif, penuh rasa ingin tahu, sensitif, mudah bisa merasakan apa yang dialami orang lain. Ini kepribadian yang keempat menunjukkan bagaimana dalam pengelolaan organisasi seseorang itu terbuka tidak begitu ya dengan pengalaman-pengalaman atau tantangan-tantangan yang baru. Ini juga nantinya mempengaruhi terhadap keberlangsungan sebuah organisasi. Dan yang terakhir ada extroversion. Extroversion itu ya dia sifatnya terbuka gitu. Sangat suka bergaul, suka berbicara, penuh asertif gitu ya. Penghargaan terhadap orang lain. Kebalikan dari sifat atau kepribadian extroversion ya introversion, di mana dia senangnya menyendiri, tidak bisa bekerja sama, dan lain sebagainya. Big Five personality ini dianggap memiliki pengaruh yang cukup luar biasa terhadap keberlangsungan organisasi. Artinya model kepribadian big personality dalam konteks perilaku organisasian memandang bagaimana sebuah organisasi mampu bertahan dan memainkan perannya dalam kerangka apa? Mengembangkan setiap SDM yang ada di dalamnya. Karena SDM berkembang, ya tentu nantinya organisasi juga akan berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.